Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi, tanggal 29 November, Tuhan melupakan lebih daripada melupakan mobil yang penyok. Mazmur 51 ayat 11 dan ayat 12. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Suatu hari, ketika saya sedang mengendarai mobil impian baru suami saya ke tempat kerja, saya membuat spakbor belakang penyok. Ketika saya menyadari saya tidak bisa memperbaikinya sebelum suami saya mengetahuinya. Saya meminta anak-anak saya yang masih kecil untuk memastikan bahwa saya sendiri yang harus memberitahu ayah mereka apa yang telah saya lakukan. Sekitar pukul 17.30 itu mereka menghentikan dia saat dia berbelok ke jalan masuk. Ayah, tidak akan percaya apa yang ibu lakukan. Apa yang dia lakukan? Ayah, ini sangat buruk sehingga dia tidak ingin kami memberitahu ayah bahwa dia membuat mobil Mercedes penyok. Jadi saat suami saya memberikan ciuman selamat datang, dia sudah tahu tentang penyok pada mobil itu. Saya merasa tidak enak dan ingin segera memperbaikinya. Tetapi dia sangat pengertian. Sayang, saya tidak melihat alasan kenapa kita harus segera memperbaikinya. Mungkin kamu akan merusaknya lagi dan kemudian kita akan memperbaiki penyoknya sekaligus. Kami tertawa. Dia mencium saya lagi dan sejauh yang saya tahu dia tidak hanya memaafkan saya. Tetapi dia juga melupakan. Dia memilih untuk tidak mengungkitnya kembali. Dia tidak pernah lagi menyebut tentang penyok itu. Tahukah Anda kalau Tuhan juga melupakan? Ingat semua hal buruk yang dilakukan Raja Daud. Dia melakukan perzinahan. Kemudian pembunuhan untuk mencoba menutupi perselingkuhannya. Dan baiklah, jika kita benar-benar mengetahuinya, dia mungkin melanggar semua perintah Tuhan. Namun dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8, ada referensi yang menarik mengenai Raja Daud. Berikut latar belakangnya. Setelah Daud, Salomo putranya memerintah dan kemudian kerajaan itu terpecah dan Yerobeam yang bukan berasal dari keluarga Daud menjadi raja atas 10 suku Israel. Ketika Abia, anak Yerobeam jatuh sakit, Yerobeam menyuruh istrinya menanyakan kepada Nabi Ahia apa yang akan terjadi. Inilah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Ahia untuk diberitahukan kepada nyonya Yerobeam. Meskipun Tuhan mengambil kerajaan itu dari rumah Daud dan memberikannya kepada Yerobeam, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Tunggu sebentar Tuhan, apa maksudmu? Daud menaati semua perintahmu dan tidak pernah melakukan kesalahan? Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dan saat Tuhan mengampuni, tampaknya dia juga melupakan. Sesungguhnya itu adalah kabar baik. Doa kita hari ini. Tuhan, ajari kami untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Amin.